Dengan saya dikasih amanah sama teman-teman, ya, itu butuh benar-benar perjuangan atau tenaga ekstra karena saya kepengen dulu itu seperti ini. Harapan saya teman-teman mau dulu berorganisasi. Pakai istilah dari asing ya, istilah asing itu. Oh, asing. Ya, karena apa? Bahasa internasionalnya bahasa Inggris, jadi kita gitu. pakai bahasa Inggris. Podcast aja kan istilahnya dari bahasa Inggris, jadi kita ambil judul untuk podcast ini yaitu podcast Labor Talks gitu. Oh, jadi selama berorganisasi sejauh ini dari awal sampai sekarang bisa menjadi ketua itu seperti apa, Ketua? mungkin Bisa ceritain. kalau dibilang cerita panjang ya Bung Hasan ya. Singkat aja lah ya. Saya dulu itu masuk ke sini 2013, saya pengen jadi anggota. Di sini. Di sini. Karena 99 saya sudah berorganisasi. Saya dulu di bendera sebelah. 2000 saya kena sesuatu karena aksi ya kan. Di 2001 saya masuk bekerja di bendera sebelah lagi, perusahaannya tutup ya kan. Akhirnya berpikir dan masukan dari orang tua, masukan dari istri ya kan, ya, udah jadi anggota saja. Berarti dulu sempat jadi pengurus atau seperti apa tuh? Ya, sekilas bentar doang, cuman dibilang pengurus, mungkin kalau saat ini komisariat kali ya. Komisariat, gitu. Hanya komisariat saja ya. Tapi berjalannya hari, ngelihat kita pindah ke Karawang. Saya kalau nggak kerja di sini nggak tahu Karawang, Bung Hasan. Oh gitu. Taunya daerah mana? Kabupaten Bekasi saya tahunya. Daerah barat sana ya. Plat B ya. Plat B lah. Saya itu makanya pindah sini benar-benar saya buta. Berarti baru ke Karawang baru di sini ya, Ketua ya? Iya. Makanya saya di sini saya udah diterima jadi karyawan sini. Udah jadi anggota, pengen menikmati hari tua rencananya gitu. Oh. Taunya cuman berjalannya hari, berjalannya waktu, yang namanya naluri kita di sosial itu kan tanpa dipaksa-paksa atau tanpa diojok-ojok itu akan terpanggil sendiri. Akhirnya ya terpanggil lah. Iya. Ya saya juga merangkul atau apa ya kalau bahasa ininya mengajak teman-teman untuk berorganisasi di CMWI yang dulu namanya CMWJ ya. Iya. Itu lumayan butuh tenaga ekstra juga. Karena bagaimanapun juga kesejahteraan itu ya dari kita. Iya. Benar kan? Ya, benar. Kalau kita hanya jadi anggota, kita mau minta kesejahteraan ke perwakilan pengusaha, pasti nggak bisa. Karena kan aturan mainnya sudah ada. Ya nggak ada jembatannya lah, ibaratnya gitu lah. Kita anggota punya pengurus. Nah pengurus inilah yang harus menjembatani apa omongan yang ada di bawah. Makanya dari situ saya tergerak. Itu awal mula mungkin ruangan ini dulu ini ya terkunci ya. Kunci ya. Jadi dengan saya dikasih amanah sama teman-teman, ya, itu butuh benar-benar perjuangan atau tenaga ekstra karena saya kepengen dulu itu seperti ini. Harapan saya teman-teman mau dulu berorganisasi. Sebelum pas awal-awal gitu ya Ketua ya. Ya itu gimana tuh? Apa ngerangkulnya itu sulit gak itu Ketua? Ada 1-2 yang saya ajak berorganisasi. Kalau saya kan memang baru dua periode lah ya. Ya 2 periode tapi nggak full. Dipaksa ya. Tidak full lah gitu ya. Itu saya rangkul pulang shift 2, ada meeting pimpinan cabang, ratin lah ya, rapat rutin itu ayo saya ajak. Contoh Jen kita tuh. Jen kita itu awal mula nggak mau sama sekali. Gimana tuh dia awal? Wah bener-bener lah dia nggak mau, nggak pak aja dia. Akhirnya
ayo saya bilang bareng sama saya. Iya. Akhirnya garang ya dia ya. Sekarang akhirnya ini istilahnya inilah bibit-bibit yang istilahnya karena kan dengan usia saya segini ya harapan saya kan regenerasi itu kan tetap harus kita jalankan. Iya benar. Karena kalau prinsip saya ya sebuah organisasi kalau tidak ada regenerasi berarti ketua atau kepengurusannya yang salah. Another one. Tidak ada yang nantinya akan siap mengisi struktur seperti itu gitu ya. Kan nggak mungkin nanti nggak jalan kalau nggak begitu ya sampai kita pensiun atau sampai kita bawa tongkat sembari kerja kan masa masih kita terus karena ya kalau bicara ilmu kan kita nggak boleh beli betul ya kan ilmu ya apapun lah itu ilmu berorganisasi ya kan ya, itu perjalanan yang tapi ada kalanya saya strength ke teman-teman nakut-nakutin lah. Contoh misalnya di saat saya hanya jalan sendiri, saya pernah berapa kali lah, saya ngundurin diri. Saya ngundurin diri tuh. Tiba-tiba tahu-tahu mau ngundurin diri aja gitu. Akhirnya kan teman-teman nanya kenapa. Akhirnya saya dudukin bareng teman-teman. Ini seperti ini saya bilang. Karena kita 11 kalau yang jalan cuma satu, ya kan nggak mungkin jalan. Iya kan? Mungkin jalan yang mestinya 1 jam nyampe jarak 10 meter, ya kan? Ini sampai 2 hari, 3 hari karena kan yang bergerak hanya satu. Iya. Tapi yang saya salutkan di teman-teman ini semangatnya. Iya. Itu saya nggak inilah apa namanya? Kalau ada jempol saya 6, saya kasih jempol 6. Mantap ya. Karena semangatnya alhamdulillah istilahnya bisa lah. Karena yang saat ini yang sangat-sangat terlihat oleh kacamata saya sendiri ya. Saya dulu pernah menggiring teman-teman atau merubah mindset dari teman-teman kita semua di saat kita menggalang aksi solidaritas ke PUK lain atau ada aksi yang diinstruksikan oleh pimpinan cabang. Ya. Nah, saya bilang sama teman-teman dulu mungkin Bung Hasan belum ya. Suatu saat kita akan butuh bantuan dari PUK lain atau bendera organisasi lain. Itu suatu saat karena bicara organisasi nggak selamanya harus mulus. Iya, di dalam di suatu perusahaan nggak selamanya tenang-tenang aja gitu ibaratnya ya. Apalagi dengan adanya undang-undang yang notabene yang sangat-sangat diharamkan oleh Serikat Pekerja ya kan. Udah mau masuk ke PKB ya kan. Walaupun itu sudah di MK-kan, nggak boleh diberlakukan dulu. Tapi kan Apindo kan banyak cara lah. Dia melakukan. Gimana caranya? Pengeluaran dia sedikit ya kan. Cuman kan efeknya ke semua pekerja yang ada di Indonesia ini kan sangat-sangat terasa sekali. Ya itu mungkin sekilas gimana saya mengajak atau clue-cluenya itu. Salah satunya itu sekretariat saya buka selebar-lebarnya. Ya siapa saja bisa. Harapan saya, keinginan untuk berserikat itu timbul lagi. Yang kedua, di saat ada aksi solidaritas, walaupun hanya pengurus saja, tapi di situ teman-teman akan merasakan dampak atau impact yang sangat besar di saat aksi solidaritas yang kita bantu PUK lain itu berhasil misalnya. Kan belum lama ini juga ada tuh ya kan, akhirnya kan berhasil ya kan. Ya itu dari situ saya sudah mulai mungkin kalau boleh milih di saat periode berikutnya kalau saya mau istirahat saya udah tenang gitu loh. Mungkin seperti itu kalau ngelihat dari ini ya pergerakan dari teman-teman kepengurusan itu sudah kelihatan lebih inilah ya, lebih meningkat ya untuk dari segi baik dari segi administrasi atau argumentasi, kemudian loyalitas memang itu nggak diragukan lagi ya. Kalau saat ini kan kalau dulu kita punya 4 bidang bidang SDM ya kan. SDM sekarang di saat
ada anggota baru, mereka sudah mulai prepare dalam artian melakukan training. Bidang 2 advokasi, ya kan, walaupun advokasi kan jarang-jarang, tapi kan mereka kan harus mempersiapkan di saat ada permasalahan. Bidang 3 yang sangat-sangat mencolok itu untuk saat ini bidang 3, bidang 4. Bidang 3 program kita sudah banyak. Nah, salah satunya yang sangat-sangat terasa itu program ulang tahun. Ulang tahun yang ulang tahun. Kalau bicara duka cita, suka cita mungkin semua PUK adalah. Menurut saya ya. Tapi yang benar-benar sangat terasa ke anggota itu, karena kan saya juga nanya-nanya juga ke anggota, ya kan, gimana dengan program yang terbaru ini, ulang tahun. Ulang tahun katanya mereka itu sangat-sangat kalau boleh bisa nangis mereka. Karena kan mereka sampai ada omongan seperti ini. Sampai segininya PUK itu memikirkan atau tahu kami ulang tahun. Iya. Ya kan? Iya. Salah satunya mungkin itu ada ini ya? Iya. Nah, ini nih. Contohnya itu. Ini saya yakin apa ya? Ini seperti ini, ya kan? Ada ini PUK kita, ada logo juga. Dan yang paling ini ada ini foto yang sangat-sangat ini, kalau dari teman-teman itu kan ngelihat ada gambar mereka. Ada gambar mereka. Karena setiap hari mereka bawa pulang, ya kan? Mereka, anak istri mereka akan melihat. Itu yang sangat-sangat yang booming, karena alhamdulillah kan kita masuk tahun kedua ya. Iya, tahun kedua. Kita tahun kedua untuk kesejahteraan. Mudah-mudahan sih teman-teman anggota sehat terus, keluarga sehat terus, supaya bisa kita melanjutkan program-program yang lainnya. Iya. Sama yang program bidang 4, propaganda positif. Iya. Mungkin kalau boleh jujur, semenjak periode sekarang ya. Iya. Kalau periode kemarin kan masih coba-coba, ya kan? Masih ya belajar lah, tahap belajar. Sekarang juga sih masih belajar sih. Cuman ya terus belajar sih sebenarnya sih. Walaupun dengan alat seadanya ya. Iya, alhamdulillah kalau saya sih sudah sangat-sangat mengapresiasi apa yang teman-teman media lakukan, propaganda positif lakukan. Walaupun tua minta duit buat beli ini ya kan. Iya. Walaupun uang kas kita kadang-kadang bagus, fluktuatif lah dalam artian. Ya tapi suatu program kalau seandainya tidak difasilitasi, teman-teman, kalau saya ngeliatnya ya, teman-teman media ini akan berat untuk menjalankan. Iya sih. Ya, bener kan? Ya, sulit. Karena kan nggak mungkin juga kita disuruh sama ADART harus propaganda positif, berkelas dunia segala macam. Tapi fasilitas nggak ada. Ya gimana mau bikin gitu kan, misalkan alat ininya, kameranya nggak ada gitu kan, itu ininya nggak ada. Ya gitu untungnya sih PUK kita orangnya masih muda-muda, jiwa belajarnya masih bagus. Mungkin kalau teman-teman PUK di perusahaan-perusahaan lain kan, karena kan mereka yang notabene berdirinya perusahaan dari tahun berapa, kalau kita kan masih dibilang kategori baru lah kalau kita kan. Ya itu aja kalau dari media, ya saya benar-benar saya apresiasi karena dengan kondisi keterbatasan kita, anggota kita yang terbatas, kita bahasanya kayak gini, baru anak-anak bau kencur terjun di dunia perserikatan, ya kan? Ya, betul. Alhamdulillahnya program 4 bisa kita jalanin lah, walaupun tersendat-sendat, ya itu kan istilahnya suatu proses ya. Ya, proses. Betul. Tapi saya mau nanya nih, ini kan dari tadi kan saya ngoceh terus nih. Iya, gimana? Saya pengen tahu nama programnya seperti apa sih? Oh, program podcast ini? Iya, karena itu kan akan jadi jargon kita ke depannya. Oh iya. Mungkin ini agak pakai istilah dari asing ya, istilah asing itu. Oh, asing. Asing ya. Karena apa? Biar yang mungkin barangkali target kita sampai ke luar negeri pun bisa nonton gitu. Kan berkelas dunia ya. Berkelas dunia kan, berarti seluruh dunia harus nonton. Dan
di dunia sekarang kan bahasa internasionalnya bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa Inggris. Podcast aja kan istilahnya dari bahasa Inggris, jadi kita ambil judul untuk podcast ini yaitu podcast Labor Talks gitu. Oh, jadi oh my god, wow, pekerja bicara lah ya. Ya, pembicaraan obrolan buruh. Gitu. Talks kan, talks obrolan pakai S gitu gitu. Kalau lihat dari kamus ya. Dari ini ya, apa namanya, dari Gramedia ya. Gramedia, obrolan apa itu artinya banyak banget. Yang penting kalau dari saya sih apa? Materinya ya. Materinya. Apapun ya. itu nama judulnya nama ya. Programnya, apa podcastnya mau dinamain Sapa Buruh atau Sapa Anggota ya kan. Tapi kalau materinya tidak bermutu ya kan, atau tidak ada edukasi dalam hal berserikat, sayang, ya kan? Labor Talks. Ya. Oh, agak susah juga nih. Kayak kalau di sini di pabrikan apa sih? Yang biasa free talk ya kayak gitu kan, ngobrol-ngobrol. Bebas bicara ya itu kan? ya. Itu nggak apa-apa ya mudah-mudahan sih dengan adanya program baru dari media PUK SPKM SPSI PT CMWI Karangdi di sini semakin berkelas, semakin bersemangat, pesannya bisa nyampe ke anggota kita, ya kan? Mudah-mudahan. Jangan hanya urusan dalam artian aktivitas berserikat saja. Di saat nanti pengusaha meminta bantuan teman-teman media untuk menggaungkan programnya mereka, silakan dibantu. Ya siap, ya asal kan? Ada ininya aja lah. Yang penting kita maksud dan tujuannya itu seperti apa kita paham ya kan. Karena dengan adanya media PUK CMWI ini, saya yakin teman-teman anggota kita maupun anggota keluarganya, saya yakin satu rumah itu udah punya beberapa kamera ya, HP ya kan. Ya. Jangan lupa juga subrek tuh. Nah, subrek apa subrek nih? Subrek kan. Ya itu jangan lupa ya kan. Iyalah, dukunglah kita ya. Harus didukung. Gitu. Karena sepengetahuan saya di pimpinan cabang Kabupaten Karawang juga yang punya podcast atau yang medianya sudah jalan mungkin hanya baru beberapa ya. Mudah-mudahan dengan adanya PUK CMWI yang notabene pemain baru di dunia persilatan serikat di Kabupaten Karawang bisa memacu lah, menjadi cambuk bagi PUK yang lain menjalankan agenda dari pimpinan pusat, ya kan, propaganda positif. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan adanya banyaknya PUK yang membuat program propaganda positif di 2027 sesuai dengan komitmen dari ketum kita, Bung R. Abdullah ya kan. Dan ketua pimpinan cabang kita Bung Ferry Nuzarli ya kan, yang saat ini mungkin lagi sibuk di Partai Buruh, ya bisa terrealisasi, bisa meningkatkan atau memberi semangat buat PUK yang lain. PUK CMWI yang kecil aja bisa jalan ya kan. Masa PUK yang besar aja nggak bisa jalan? Ya, pasti bisa sih, yang penting ada kemauan ya, semangat gitu. Ya seperti itu, Bung. Terima kasih, Bung. Sampai sini aja lah. Kita udah panjang ngobrol. Ya, terima kasih atas apresiasinya, dukungannya. Ya tetap kita masih harus dibimbing untuk podcast yang lain nantinya gitu ya. Mungkin ada hal-hal apa yang harus kita buat gitu untuk di-share ke anggota. Ya nanti kita coba buat gitu. Oke, kawan-kawan. Terima kasih kalau yang sudah menonton. Terus jangan lupa dukung kami terus dengan subscribe, like, komen ya, dan share. Kemudian silakan bila ada yang mau
masukan untuk melakukan podcast apa, di komentar saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas. Kuat. SPSI. To be the winner. Hanya satu kata, wujudkan. SPKP SPSI berkelas dunia. Wah, cakep.